Kita bagaikan biji kecil yang turun ke dalam tangan lembut yang tak terlihat, merangkak dalam kehidupan, mencari cahaya di tengah-tengah kegelapan, lalu berakar, bersatu dengan sebuah harapan, dan tumbuh dengan penyertaan dan kasih-Nya. Marilah kita menyambut Dia yang telah datang ke dunia, karena Dialah harapan, Dialah kasih, Dialah yang termulia, Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari bersama-sama bangkit berdiri.
proclaim. Hallelujah, that's the way. Come on, are you ready? Let's sing. Hallelujah, we lift you high with the heart and voices. Be glorified. Hallelujah, let the earth will show with the sound of your praise, with the love that abides.
the sun above, melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, and fill us with the light of day.
Tuhan, kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami sedang merayakan Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, agar setiap dari kami Tuhan, sungguh-sungguh ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom Voltage. Luar biasa, hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari kita merayakan apa? Natal ya. Kita merayakan Natal bersama-sama ya. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Ketika seseorang lahir di dalam kehidupan kita, ada satu sukacita yang mungkin gak bisa kita rasakan. Ada satu sukacita itu yang gak mungkin orang lain gak bisa rasain, tapi kita yang rasain. Kayak ketika kita punya saudara baru atau adik, ada perasaan di mana kita sukacita. Ada perasaan di mana kayak aku punya saudara baru ya. Begitu juga hari ini. Hari ini ketika Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini, ada satu sukacita, ada damai yang turun juga. Ketika kelahiran Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu berbondong-bondong untuk datang ke Bethlehem, untuk melihat bayi Yesus ya. Nah, ketika kelahiran Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus nggak cuman sekedar iseng datang ke dunia, tapi ketika Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini, Tuhan Yesus itu punya maksud dan tujuan tertentu ya. Kita juga akan cerita bagaimana selama hidup Tuhan Yesus di dunia itu ngapain aja sih. Banyak hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini. Salah satunya banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Kayak contoh air menjadi anggur pada saat di pernikahan Kana di Galilea. Banyak hal. Salah satunya juga Kak Erik mau juga cerita tentang bagaimana kehebatan Tuhan kita ya. Dengan cerita 5 roti 2 ikan. Ada yang tahu ceritanya? Tahu ya. Tapi sebelum dari itu, satu hal yang mau Kak Erik bilang ketika kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, ketika Tuhan lahir tuh enggak cuma Tuhan tuh lahir di dunia ini, tapi ada satu sukacita, ada damai sejahtera itu yang juga Tuhan curahkan ke dalam setiap hidup kita. Ya, kalau ada di antara kita gitu ya, merasa bahwa kok nggak ada sukacita di dalam diriku, kok nggak ada damai di dalam diriku. Perlu kita cari Tuhan ya, karena setiap dari kita, Kak Erik percaya ketika kita itu ada Tuhan di dalam hidup kita, sesedih apapun di diri kita, seburuk apapun diri kita, Tuhan itu selalu ada buat kita, Tuhan itu yang menjadi roh penghibur, roh penolong buat kita. Sama-sama kita buka di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sudah? Oke, Kak Erik bacain ya. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat pertama, sesudah itu Yesus berkata ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk.
Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat-mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Ya. Jadi ayat ini itu bercerita di mana ketika Yesus dengan murid-muridnya itu pergi ke Danau Tiberias. Tapi ketika pergi ke Danau Tiberias, nggak tahu gimana ceritanya, orang-orang ini tahu bahwa Tuhan ini akan pergi ke Danau Tiberias. Hingga akhirnya kayak banyak orang-orang tuh berbondong-bondong karena pengen minta mujizat, minta kesembuhan, minta pemulihan daripada Tuhan. Ya, setelah itu ketika Tuhan Yesus ini sedang ada di atas bukit, Tuhan Yesus ini sedang berkhotbah. Ya, berkhotbahnya Tuhan Yesus itu enggak cuma sejam 2 jam, tapi 4 sampai 5 jam. Lama. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sedang berkhotbah, Kak Erik juga nggak bisa bayangin kalau misal ada satu orang berkhotbah di sini 4 jam, Kak Erik harus duduk menahan rasa lapar. Ya, baiknya Tuhan Yesus kita itu adalah apa? Tuhan Yesus itu nggak lupa sama kita. Ketika Tuhan Yesus itu sedang mengajar, Tuhan Yesus itu nggak lupa untuk menyiapkan konsumsi, menyiapkan makanan buat orang-orang, 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang tertulis di Alkitab adalah 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi bisa dibayangin. Jadi ketika waktu itu di ayat ketiga dibilang, Tuhan tuh tanya kepada muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ya, ketika di atas gunung, Kak Erik tuh bayangin, ada nggak ya orang itu jual roti di atas gunung? Kalau misal kita itu mau ngasih sesuatu harusnya di bawah tadi. Sebelum kita naik ke atas gunung, murid-muridnya ini sudah membelikan untuk orang-orang. Tapi dari situ Tuhan tuh tanya, ada nggak ya kita ini beli roti, mau beli roti di mana? Ya, Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Ya, ketika Kak Erik lagi cari di Google gitu ya, 1 dinar itu kalau dirupiahkan itu 50.000. Bayangin kalau misal satu roti itu tadi dibilang roti seharga 200 dinar. 50.000 dikali 200 dinar berapa? Dikali 5.000 orang. Tak rasa nggak akan bisa ya. Tapi hebatnya kita baca di ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yaitu yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang banyak ini? Ya, ketika Andreas bilang seperti itu tuh kayak seakan-akan kayak nggak percaya. Seakan-akan kayak bisa tak Tuhan dengan 5 roti 2 ikan tuh kita kasih makan 5.000 orang. Ya, kayak seakan-akan Andreas itu meremehkan Tuhan kita. Bisa tadi kasih. Ya. Tapi yang hari ini mau Kak Erik sampaikan, Kak Erik ini mau kita mau belajar dari seorang anak kecil ini, ya. Di Alkitab nggak dibilang anak kecil ini namanya siapa, dia ini papa mamanya siapa. Ketika ketika Tuhan Yesus itu lagi mengajar, dia itu mungkin sama orang tuanya atau dia itu dititipkan. Semua itu nggak dijelaskan di Alkitab. Yang kita tahu adalah anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan. Yang mungkin di dalam pikirannya Kak Erik gitu ya. Mungkin itu adalah makan siangnya anak kecil itu.
Mungkin itu bekal yang sudah disiapkan papa mamanya untuk dimakan dia sendiri. Ya, tapi ketika ketika murid-muridnya bingung untuk cari apa ya yang bisa dikasih untuk orang-orang ini ya. Tiba-tiba ada satu anak itu yang menyodorkan, mungkin ya, Tuhan, ini loh aku ini punya 5 roti 2 ikan. Mungkin di dalam pikiran anaknya itu juga, mungkin dia nggak berpikir dari 5 roti 2 ikan ini bisa untuk kasih 5.000 orang. Tapi mungkin pikiran sederhananya adalah, Tuhan aku ini punya 5 roti 2 ikan. Paling enggak dari 5 roti 2 ikanku ini bisa ngasih 7 orang makan. Mungkin orang yang sudah sangat kelaparan atau mungkin yang sedang berkebutuhan, nggak tahu. Tapi hati seorang anak ini yang patut kita pelajari. Bagaimana dia itu menyerahkan seluruhnya punyanya dia tanpa memikirkan dia sendiri mau makan apa. Dia tuh kasih 5 roti 2 ikan itu untuk Tuhan. Dari situ Andreas tuh sampai bilang, bisa tak 5 roti 2 ikan itu untuk 5.000 orang itu. Apa? Dikatakan tuh kata-katanya tuh mana tadi? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Itu kayak seakan-akan kayak Andreas ini juga nggak percaya bahwa dari 5 roti 2 ikan ini bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi dari situ Kak Erik belajar bahwa apa yang kita punya di dalam hidup kita gitu ya. Semua itu bisa Tuhan pakai. Semua itu Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Ya, mungkin kita merasa bahwa Tuhan, aku ini mau memberkati orang. Aku tuh mau memberkati temanku. Aku mau kasih sesuatu buat papa mamaku. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya hadiah. Tapi tahu nggak sih, dari sini satu hal yang mungkin bisa Kak Erik pelajari itu apa? Ketika anak itu memberikan dirinya sepenuhnya itu untuk Tuhan. Dengan apa yang dia punya, ya sesimpel bawa hidup kalian itu kepada Tuhan. Percayakan hidup kalian itu ke Tuhan. Tuhan sendiri itu yang akan bawa kalian itu dalam perkara-perkara yang besar. Sama seperti anak kecil tadi, Tuhan dia berpikir bahwa aku cuma punya 5 roti 2 ikan, itu enggak akan cukup untuk 5.000 orang. Tapi ketika anak kecil ini mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dari 5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan dikatakan di Alkitab, sisa 12 bakul. Itu kalau Kak Erik pikir gitu ya. Kalau dipikir secara otak, secara naluri itu enggak mungkin. Gimana caranya 5 roti 2 ikan itu bisa untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi yang perlu kita pelajari hari ini adalah bagaimana hati seorang anak kecil tersebut. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Tuhan tidak cari apa yang tidak ada. Tapi Tuhan itu cari apa yang ada di hidup kalian. Di hidupmu. Ya, ketika Kak Erik siapin khotbah ini gitu, kita memang nggak bisa milih kita itu mau jadi seperti apa hidup kita. Kita nggak bisa pilih kita jadi Jungkook atau Lisa Blackpink lah atau apalah ya. Tapi begitupun juga kita nggak bisa pilih keluarga kita itu seperti apa. Kita mau di keluarga yang kaya, atau keluarga yang harmonis, atau keluarga yang bisa kasih kita semuanya. Kita itu nggak bisa pilih. Yang bisa kita lakukan adalah dari apa yang kita punya, dari apa yang ada di dalam hidup kita, Tuhan itu juga bisa loh pakai hidup kita. Ketika anak kecil gitu tadi, mungkin dia nggak punya uang untuk beli roti. Mungkin dia nggak punya emas atau permata atau apa yang bisa dikasihkan Tuhan. Tapi sesimpel dia itu kasih 5 roti 2 ikannya dia, bekal makan siangnya dia untuk kasih makan 5.000 orang. Yang dimaksud adalah apa? Tuhan itu enggak cari apa yang enggak ada di hidup kita. Tapi Tuhan tuh cari
apa yang ada di diri kita. Kadang kita itu yang nggak menemukannya. Kadang itu kita yang nggak sadar. Karena apa? Setiap dari kita itu orang yang berbeda-beda ya. Kak Erik dengan kalian itu berbeda, nggak ada yang sama. Setiap dari kita bisa dipakai sama Tuhan. Asalkan kita itu mau dengerin kata firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Tuhan taruh kita di keluarga kita yang sekarang, itu tuh juga Tuhan tuh nggak pernah salah. Tuhan itu nggak pernah salah atas hidup kita. Ketika kita dilahirkan, kita dapat keluarga yang seperti apa, kita ini orangnya seperti apa, Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu punya maksud dan tujuan tertentu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, perlu makanya kita itu dekat sama Tuhan. Supaya kita itu ngerti apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Ya, ketika Tuhan taruh di keluarga kita yang sekarang, Tuhan itu nggak pernah salah taruh kita. Tuhan itu mau kalian itu bisa jadi berkat untuk keluarga kalian. Mungkin Kak Eri nggak tahu apa yang dialami keluarga kalian, apa yang sedang terjadi sama kalian. Tapi ketika kalian lahir di dunia ini, Tuhan itu nggak pernah salah. Kalian sudah ditaruh di tempat-tempat yang tepat. Jangan merasa bahwa ada yang, aku tuh loh siapa sih Kak? Aku tuh loh nggak dihargai sama temanku, atau mungkin sama papa mama atau apa. Nggak ada. Semua atas ciptaan Tuhan itu sudah semuanya itu tepat, sempurna. Ya. Yang pertama, Tuhan tidak cari apa yang tidak ada, tapi Tuhan tuh cari apa yang ada di hidupmu. Ya, melalui apa yang ada di hidupmu, kalian juga bisa dipakai sama Tuhan. Kita punya keahlian masing-masing, kemampuannya kita masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, nggak ada kata-kata kita itu nggak bisa dipakai sama Tuhan. Setiap kita berbeda. Yang kedua, selalu punya inisiatif untuk dipakai Tuhan. Selalu punya inisiatif untuk mau dipakai sama Tuhan. Ya, berawal dari kata mau dan memberikan diri untuk dipakai Tuhan. Kak Erik percaya Tuhan akan pakai kalian juga. Ya, Kak Erik yakin ketika cerita tadi anak kecil itu ya, mungkin dia juga bisa berpikir bahwa, "Loh Tuhan, aku ini ya lapar loh aku ini. Ini waktunya makan siang. Ini bekal yang sudah disiapin papa mama untuk aku makan, 5 roti 2 ikan, itu sudah cukup buat aku." Tapi dengan inisiatif hati anak kecil ini, dia itu memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan. Tahu enggak sih, hebatnya anak kecil itu apa? Anak kecil ini, dia itu enggak tertulis loh namanya itu siapa, dia dari keluarga mana. Tapi dia itu mau dipakai Tuhan. Dengan apa? Dengan 5 roti 2 ikannya dia. Dengan 5 roti 2 ikannya dia bisa kasih makan 5.000 orang. Dalam artian apa? Dari apa yang dia punya, itu bisa memberkati orang lain. Bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. Ya, pemakaian Tuhan atas hidup kita, itu perlu kita itu punya inisiatif. Jangan jadi anak-anak yang pasif. Ketika kita mau terus Tuhan itu pakai hidup kita, ingat kita harus jadi anak-anak yang inisiatif. Kak, ayo, oikos, ayo, langsung jadi orang yang pertama. Ayo Kak, ajak teman-temanku Kak ke sekolahku, inisiatif. Ya, Kak Erik yakin kakak-kakak CGL itu juga akan support kalian. Tapi kalian harus punya inisiatif, ya. Supaya apa? Tuhan tuh suka anak-anak yang punya inisiatif. Bayangin kalau misal anak kecil tadi itu dia nggak inisiatif untuk kasihkan bekalnya dia. Kira-kira cerita di Alkitab beda nggak? Tak rasa beda pasti. Ya, tak rasa nggak ada cerita anak kecil ini kasih 5.000 orang. Yang ada ceritanya nanti 5.000 orang itu kelaparan. Ya, tapi dari inisiatif hati anak ini, dia itu rela memberikan apa yang dia punya, meskipun itu yang terakhir yang dia punya, untuk diberikan kepada Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain. Ya, yang ketiga, pemakaian Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan orang lain. Ya,
ketika kita memberi diri dalam pemakaian Tuhan, tidak ada kata rugi di dalam hidupmu maupun di hidup orang lain. Kelihatannya mungkin kita rugi uang, kita rugi tenaga, kita rugi waktu. Mungkin anak kecil itu rugi, aku nggak jadi makan siang. Makan siangku hilang. Yang mungkin aku bisa menikmati 5 roti 2 ikan, karena tak kasihkan kepada Tuhan, aku nggak bisa makan. Tapi justru Tuhan tuh melakukan mujizat. Bahkan kayak dari 5 roti 2 ikan itu sisa 12 bakul. Ya. Tapi percaya nggak sih kayak dari pelayanannya kita, dari hidupnya kita, dari apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Kak Erik yakin apa yang kita lakukan itu bisa memberkati orang lain. Dengan sesimpel itu, sesimpel kalian itu memberikan bekal kalian kayak anak kecil tadi. Kak Erik nggak tahu apa yang bisa kalian lakukan, tapi Kak Erik percaya ya dengan sesimpel kalian bilang ke kakak CGL kalian, Kak apa yang bisa tak bantu untuk CG hari ini? Kak apa yang bisa tak bantu untuk CG minggu depan? Sesimpel itu kalian chat misal ke kakak-kakak CGL kalian. Dari situ itu bisa memberkati orang lain ya. Hari ini itu lebih banyak bicara his greatness atau kebesarannya, kehebatannya ya. Itu dimulai dari apa? Sesuatu hal yang besar itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kak Erik mau setiap yang kita lakukan di dalam hidup kita itu enggak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan setiap apa yang kita lakukan Tuhan itu juga turut campur tangan. Oleh karena itu setiap apapun yang kita lakukan Tuhan itu akan buat besar. Dengan hal-hal kecil memberikan bekal itu bisa mengubah, memberikan rasa kenyang kepada 5.000 orang. Dari hal-hal kecil itu bisa merubah, hal kecil itu bisa menjadi besar. Buktinya dari cerita ini, dari anak kecil memberikan bekal ini tadi, namanya tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab kehidupan. Namanya juga ada di dalam Alkitab. Ya, kita mau dari hidup kita jangan jadi anak-anak yang egois. Ya, pemakaian Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan orang lain tuh nggak bicara tentang hidupnya kita sendiri, nggak bicara tentang aku dan aku. Yang penting aku sudah enak, sudah, baru nanti aku bantu yang lain. Tapi kadang itu pemakaian hidup kita itu juga butuh pengorbanan seperti yang dilakukan anak kecil itu. Mungkin dia nggak bisa makan, kelaparan. Tapi yang penting dari hidupnya dia itu juga bisa memberkati orang lain. Kak Erik mau setiap dari kita sungguh-sungguh kita belajar dari hati seorang anak kecil ini. Ya, Kak Erik mau melalui hidup kita banyak orang-orang itu tuh teman-teman kita itu juga diberkati sama hidupnya kita. Oleh karena itu makanya jaga hidup kalian, sungguh-sungguh persiapkan hidup kalian. Seperti yang Kak Erik singgung kemarin di minggu lalu. Kak Erik cerita tentang Petrus, bagaimana Petrus itu dapat mujizat juga. Ya, ketika Petrus dapat ikan banyak, tapi Petrus gak tahu, Petrus ini gak mempersiapkan perahunya. Coba kalau misal Petrus itu tahu bahwa Petrus ini nanti akan dapat ikan banyak, tak rasa Petrus ini ketika diajak berlayar sama Tuhan, Petrus akan cari kapal yang lebih besar, perahu yang lebih besar. Supaya apa? Ketika Petrus ini dapat mujizat, dapat ikan yang banyak, dia juga dapat ikan banyak. Ya, tapi dari hari ini, dari cerita ini, Kak Erik mau biar dari hidup kita itu kita juga mempersiapkan hidup kita. Supaya apa? Sebesar apa wadah yang kita siapkan, sebesar itu juga Tuhan tuh akan kasih. Ya, sebesar apa kalian menjaga hidup kalian, Tuhan juga akan kasih sebesar itu juga berkat yang akan Tuhan kasih. Oleh karena itu penting untuk hidup kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita merayakan Natal.
hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus itu hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Ya, setiap dari kita jangan jadi anak-anak yang egois, jangan jadi anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Dari hidup kita itu juga bisa dipakai Tuhan. Siapa bilang anak kecil itu nggak bisa dipakai Tuhan? Kalau kalian tahu kemarin cerita Gus Gurita itu juga, yang kita punya lagunya The Best in the World. Tahu nggak sih, itu yang menciptakan tuh bukan seumurannya Kak Erik, tapi umur 10, umur 11 tahun. Itu sudah bisa dipakai Tuhan, menciptakan lagu, pelayanan. Nggak mungkin nggak cuma pelayanan di depan panggung, tapi mungkin pelayanan di belakang panggung jadi usher. Kita itu semua bisa dipakai sama Tuhan, asalkan kita itu mau dan merendahkan diri kita, mengandalkan Tuhan. Amin. Kak Erik ajak bangkit berdiri. Siapa yang diberkati firman hari ini, bisa lambaikan tangannya. Teman-teman, yuk kita belajar dari Natal kali ini. Belajar dari mana? Dari anak kecil tadi, yang dia itu nggak mementingkan dirinya sendiri. Ketika kita nggak mementingkan hidup kita sendiri, dan kita mau dipakai sama Tuhan, Tuhan itu yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang akan menuntun hidup kita, ya. Gak ada yang bilang anak kecil itu gak bisa dipakai Tuhan. Tahu gak sih tadi choir tadi itu masih kecil-kecil seumuran kalian. Itu juga bisa dipakai Tuhan. Asal mereka itu mau. Melalui hidup kita, sungguh-sungguh kita itu bisa jadi berkat. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita nyanyikan dari awal. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan
Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh hidup takut sama Tuhan, takut akan Tuhan? Ada enggak? Yang angkat tangan, boleh enggak? Kak Erik undang kalian maju ke depan, Kak Erik mau mendoakan kalian satu-satu. Ya, yang angkat tangan yang sungguh-sungguh mau dipakai sama Tuhan, yang mau cinta sama Tuhan, Kak Erik ajak maju ke depan. Yes. Sembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Yang di depan bisa angkat tangannya semua. Kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Kakak-kakak dan para pendoa bisa bantu kita. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
Angkat kedua tangan kalian semua. Kak Erik mau berdoa. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, biar melalui hidup setiap anak-anak ini Tuhan, bisa menjadi anak-anak yang Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Persiapkan hidup mereka, persiapkan hati mereka. Biar dari setiap anak-anak ini bukan jadi anak-anak yang egois, tapi sungguh-sungguh biar dari hidup mereka bisa menjadi berkat buat teman-temannya, buat orang lain, bahkan buat orang tuanya sendiri Tuhan. Kasih mereka keberanian, kasih mereka roh keberanian Tuhan. Biar setiap hidup mereka sungguh-sungguh bisa menjadi hidup yang menjadi berkat Tuhan. Kasih tuntunan di dalam hidup mereka. Biar melalui hidup anak-anak ini sungguh-sungguh banyak teman-temannya juga semakin kenal dengan Engkau, semakin cinta dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.
momen Natal kali ini saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah kasih hidupnya untuk mau turun ke dunia ini, untuk menebus setiap dosa kita, untuk menyertai hidup kita. Ya, Karik mau di momen Natal kali ini, sungguh-sungguh kita semakin cinta sama Tuhan. Karena apa? Dengan penebusan yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup kita, biar sungguh-sungguh Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Karik mau biar dari hidup kita juga sungguh-sungguh kita bisa menjadi hidup yang bisa menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman kita. Amin. Karik ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kelahiran-Mu di Natal. Tuhan, hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu, biar dari sungguh-sungguh melalui kelahiran-Mu ini Tuhan, banyak anak-anak, banyak orang tua, anak-anak remaja juga Tuhan semakin kenal dengan Engkau, semakin cinta dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu ada buat kami di dalam kesesakan, Engkau yang sudah menguatkan kami di dalam kebuntuan kami, Engkau yang sudah membukakan jalan buat kami Tuhan. Kami minta selalu penyertaan-Mu terus Tuhan di dalam hidup kami, biar dari hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga angkat kedua tangan kalian. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk ibadah Natal hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Juga kalau sebentar kami mau berpisah, berpulang satu dengan yang lain. Tuhan Kau yang memberkati hidup kami, Engkau yang memberkati keluarga kami, Engkau yang mencurahkan berkat atas setiap apapun Tuhan di dalam keluarga kami. Diberkati keluarga kalian, papa, mama, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan berkat yang berlimpah Tuhan. Berkati juga dari hidup kami, hidup yang bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri, buat keluarga juga buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Mari kita semua memuji Tuhan. Everybody clap your hands, come on. Woo! Woo! Are you ready to break Jesus? You want to say, it's you, the Savior of my soul, the lifter of my head. On you, the
swing and jingle bells ring, snowing and blowing up whistles of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time. To go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since you've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, our head going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greeting and gay happy meetings when friends come to call.